Ya, kebijakan yang hari ini juga sepertinya cukup mengancam Nelayan. nelayan dan masyarakat Pesisir, semakin ini ya semakin memburuk situasi ekonomi mereka khususnya yang di pesisir ya. Satu spill saja, pasir laut itu ekspor pasir laut itu akan merugikan ekonomi Ya. sekitar 1,3 triliun. Nelayan akan berkurang sekitar 33.000 sampai 36.000 nelayan akan terpinggirkan Oke. dari adanya aktivitas ekspor pasir laut, penambangan pasir laut. Pemerintah di Kepmen yang terbaru sudah menulis di situ ada CSR yang diantaranya adalah memberikan alat tangkap. Oke. Tapi ini lagi-lagi obat yang keliru. Oke. Bagaimana cara kita menangkap ikan dengan ya bolehlah diberikan alat tangkap sama perusahaan. Ikannya di mana? Ya. Ikannya nggak ada. Mereka kalau mau nangkap lebih jauh lagi. Radiusnya sudah semakin jauh Semakin ya. jauh gitu. Mereka nggak akan ada di sekitar tingkat tempat tinggal mereka. Betul. Gitu kan. Kemudian ada lagi CSR yang dia berbunyi memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang nelayan ya, masyarakat pesisir itu untuk tidak lagi menjadi nelayan. Artinya dipaksa untuk berganti profesi. Dan pemerintah itu menyadari kalau kebijakan itu akan mengurangi dari jumlah nelayan kita. Betul. Nah, tapi tetap aja dilakukan gitu kan. Makanya ini tadi lagi obat yang memang seharusnya kita butuh konservasi, memperbaiki iklim dari ekosistem perairan kita, ekosistem kelautan kita. Tapi yang diberikan obat adalah ya tadi pasir laut ditambang dan sebagainya. Walaupun sedimen ya. Presiden bilangnya sedimen bukan pasir laut ya. Iya, sedimen yang jadi nggak boleh salah mengartikan begitu. Sedimen aturannya ada sedimen itu. Tapi pasirnya nebeng ya. Sedimen itu salah satunya pasir laut. Ya, kan? Betul. Jadi sedimen itu dalam bentuk luasnya. Betul. Pasir laut itu dalam bentuk salah satu bentuk di lingkaran itu. Yang kita persoalkan pasir laut. Betul. Berarti nggak salah dong orang-orang bilang bahwa pasirnya nebeng ke sedimennya begitu. Jadi cukup aneh lah kalau itu dikatakan bukan pasir laut, itu sedimen gitu kan. Ya pasir laut itu salah satu dari sedimen gitu kan. Kan nggak bisa juga gitu kan. Betul. Dia mengatakan sedimen bukan pasir laut ya, pasir laut itu salah satu dari sedimen yang ada di laut kok gitu. Ya, dan kerugian ekologinya yang juga tidak main-main begitu ya. Main-main. Yang sudah terjadi beberapa pulau yang kita ketahui 20 tahun yang lalu. Kenapa kemudian diberhentikan? Mungkin salah satunya memang ada aksi penolakan dari masyarakat pesisir begitu ya, dan juga kerugian ekologi yang ditimbulkan begitu. Desakan-desakan itu kemudian memberhentikan ekspor pasir laut itu yang kita tahu seperti itu. Tapi kemudian 20 tahun kemudian dibuka kembali kebijakan itu. Ya ini yang mungkin masih menjadi tanda tanya besar buat semua orang begitu ya. Kenapa itu muncul kembali? Karena lagi-lagi mungkin memang ada keuntungan juga yang tidak main-main di belakang itu saya rasa ya. Iya, Singapura jumlah luasannya itu meningkat signifikan. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi Singapura mau bikin pulau baru lagi untuk semakin dekat dengan Indonesia gitu kan. Semakin mendekat ya daratannya. Semakin mendekat daratannya, semakin dia ZEE-nya ya itu semakin tinggi gitu kan, sebagainya gitu. Itu mungkin bisa terjadi gitu kan. Karena Singapura salah satu importer besar juga gitu kan, dan dia dekat dari Indonesia gitu. Jadi itu yang memang yang diuntungkan Singapura, penambang pasir, perusahaan penambang pasir yang harganya bisa dijual dengan harga yang tinggi gitu kan. Dan yang terjadi adalah ya masyarakat jadi istilah itu Singapura dapat pasirnya, pengusaha itu dapat cuannya, pemerintah dapat pajaknya, masyarakat dapat hikmahnya. Iya. Jadi hanya bisa berlapang dada ya kalau menerima hikmah yang banyak dari pemerintah begitu. Tidak ada sesuatu yang menguntungkan ya, baik secara ekonomi ataupun juga secara kesejahteraan buat masyarakat yang terdampak itu juga sampai hari ini kita juga tidak melihat itu ya. Mungkin memang kita masyarakat
bersama semua elemen nih tadi yang Mas sudah sebutkan, memang harus berkolaborasi ya untuk mendesak supaya kebijakan-kebijakan itu tidak digelontorkan dengan semena-mena begitu. Karena yang di hari ini kita melihat memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak ada tidak ada melibatkan masyarakat luas, sehingga ya itu tadi cuma mendapat hikmahnya saja.